Kita juga melihat keanehan ketika kemarin misalnya kalau yang kita lihat itu, ini saya nggak tahu Bawaslu atau KPU itu mengundang ya lembaga-lembaga survei ya. Ini ada mengundang Profesor Roni Guci Rusli. Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan dan juga juru bicara Ganjar Mahfud, Deddy Sitorus mengaku sudah capek berbicara keras terkait pemilu 2024. Menurut dia, pemilu kali ini adalah pemilu paling brutal sepanjang sejarah. Ini ditepukin biar saya, apa ini maksudnya ini? Biar ngegas, saya udah capek ngegas karena boleh saya bilang pemilu kita kali ini pemilu yang paling brutal sepanjang sejarah. Pemilu paling brengsek dalam sejarah. Karena baru pemilu kali inilah saya menemukan bagaimana, dan bukan hanya saya, kita tinggal membuka media sosial, kita tinggal membuka media mainstream, kita bisa melihat perbincangan publik, bagaimana kekuasaan begitu eksesifnya dalam rangka menguntungkan salah satu kandidat dan merugikan kandidat-kandidat lainnya. Saya kira itu sangat telanjang. Deddy lantas mencontohkan dugaan yang sering dibongkar oleh media Tempo melalui acara podcast Bocor Halus setiap minggu, dan itu tidak pernah dibantah atau diklarifikasi. Ambil contoh sederhana saja apa yang dibongkar oleh podcast Bocor Halus setiap minggu, yang tidak pernah ada bantahan atau klarifikasi. Kita lihat investigasi Tempo dan yang lainnya. Dan hari-hari ini kalau kita buka yang namanya TikTok atau yang lain, isinya semua tentang kekacauan yang terjadi dalam pemilu kita yang lalu. Menurut Deddy, belum pernah sepanjang sejarah instrumen kekuasaan seperti aparat penegak hukum digunakan secara masif oleh aktor-aktor negara. Belum pernah sepanjang sejarah kita melihat instrumen kekuasaan, aparat penegak hukum digunakan sebegitu masifnya oleh, boleh dikatakan, aktor-aktor pemerintah, aktor-aktor negara. Bagaimana kepala-kepala desa dimintai laporan pertanggungjawaban anggaran dana desa oleh Polda tanpa kejelasan asal-usul kenapa dipanggil. Bagaimana kepala-kepala desa ini didatangin dan ditanyain dan dia intimidasi bahwa nanti akan diperiksa ini itu. Bahkan di era Orde Baru sekalipun praktek seperti itu belum pernah terjadi. Itu bahkan di Orde Baru juga nggak terjadi. Bagaimana dinas-dinas oleh pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota, menekan camat, lurah, dan sebagainya, sehingga harus melakukan kerja-kerja ekstra konstitusional dengan mendukung salah satu kontestan atau merugikan kontestan yang lain. Tentu kalau mereka ditanya, belum tentu mau bersaksi. Tapi ini kan seperti bau bangkai. Ya, yang tidak kita lihat barangnya tapi baunya sampai kemana-mana. Dan hari ini itu menjadi pembicaraan publik di mana-mana. Sampai hari ini, Deddy juga mempersoalkan sistem perhitungan atau rekap suara yang mestinya lebih bagus lagi di era modern ini. padahal dunia sudah semakin canggih, penghitungan di tingkat kecamatan masih banyak yang belum selesai. Kenapa? Keluhan mereka setiap menginput nomor genap, itu dengan cepat sistem Sirekap ini jalan. Begitu masuk ke angka ganjil, ini error atau hang. Sehingga proses berlarut-larut. Ada yang membisikkan kepada kita karena ada algoritma yang terjadi di Sirekap itu. Sehingga harus bekerja dulu pontang-panting untuk menyesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh seseorang gitu atau sekelompok orang. Selain itu, ada keanehan lain, kata Deddy, yang dilakukan penyelenggara pemilu dengan mengundang pakar IT membedah terkait hitungan cepat, namun para lembaga hitungan cepat tersebut tidak satupun yang mau hadir.
Kita juga melihat keanehan ketika kemarin misalnya kalau yang kita lihat itu ini saya nggak tahu Bawaslu atau KPU itu mengundang ya lembaga-lembaga survei ya. Ini ada mengundang Profesor Roni Guci Rusli, pakar IT dan statistik UI yang ingin membedah tentang kesahihan quick count. Menurut apa yang dipublikasi di sini, tidak satu pun lembaga itu yang mau hadir. Tidak satu pun mau hadir. Aneh. Harusnya kalau mereka percaya pada metodologi, quick count itu dilakukan netral, pendanaannya bukan dari salah satu pasangan calon, melakukannya secara metodologis dan akademis, saya kira mereka harus hadir. Tetapi nggak ada yang hadir satupun. Sehingga kalau hari ini orang bertanya apakah quick count itu lalu dikaitkan dengan si rekap yang amburadul itu ada hubungannya? Walah-walah.